Ya, pemirsa, PMI Manufaktur Indonesia turun, di mana lembaga pemeringkat S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juni 2025 di level 46,9 atau turun dari level 47,4 pada Mei 2025. Masih terkontraksinya PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juni disebabkan penurunan permintaan barang produksi dalam negeri. Aktivitas sektor manufaktur Indonesia masih mengalami tekanan pada Juni 2025. Purchasing Manager Indeks Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global tercatat sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025. Merosotnya PMI Manufaktur Indonesia pada Juni disebabkan oleh penurunan tajam permintaan atas barang produksi dalam negeri. Permintaan baru menurun selama 3 bulan berturut-turut dengan tingkat kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bati menyebut, penurunan kondisi sektor manufaktur Indonesia pada pertengahan tahun 2025 menjadi tanda kurang baik untuk beberapa bulan ke depan. S&P Global mencatat aktivitas pasar melemah karena klien enggan melakukan pemesanan baru. Penurunan penjualan terutama berasal dari pasar domestik, sementara itu kinerja ekspor relatif stabil. Tak hanya manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi, S&P Global melaporkan secara keseluruhan PMI Manufaktur ASEAN anjlok selama 3 bulan berturut-turut. Meski demikian, PMI Manufaktur Indonesia berada di level terendah pada Juni ini. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita selanjutnya, strategi efektif membangkitkan kinerja sektor manufaktur. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Halo Bu Lana, apa kabar? Terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah ada Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Halo Pak Bob, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita akan cermati industri manufaktur di Indonesia. Sebelumnya kita akan review terlebih dahulu dari Pak Bob nih selaku pelaku usaha APindo sendiri, melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi dunia usaha di Indonesia saat ini. Apakah memang benar-benar tekanan masih terjadi atau seperti apa Pak kondisinya? Ya, sebenarnya kita nggak terkejut ya. Situasi seperti ini memang sudah kita perkirakan. Dan sebenarnya pelemahan ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Oke. Ya. Jadi tahun lalu setelah pemilu justru PMI kita itu turun. Dan puncaknya itu di bulan Mei atau Juni masuk ke zona kontraksi. Dan kemudian itu kembali membaik setelah pemerintahan terbentuk. Ya, jadi sekitar bulan November masuk ke zona ekspansi lagi. Sampai bulan Desember Januari justru di situ banyak pertanyaan karena banyak isu-isu PHK tapi kok PMI-nya masih positif. Malah itu kan pertanyaannya. Nah, waktu itu kita sampaikan karena memang sesional ada lebaran ya yang menyebabkan PMI-nya masih terdorong positif. Tapi setelah lebaran ini dikhawatirkan kalau tidak ada sentimen positif dia akan masuk lagi ke zona kontraksi. Nah, jadi sebenarnya sudah diperkirakan ya. Tapi yang kita harus waspadai ya, sebelumnya ini kan selalu 36 bulan lebih kalau nggak salah ya. Itu PMI selalu di zona ekspansi gitu loh. Oke. Ya, baru belakangan ini masuk ke zona kontraksi. Jadi kenapa masuk zona kontraksi? Kita melihat bahwa ini kan habis pemilu. Jadi belum ada kejelasan sebenarnya polisi pemerintah seperti apa ya, kemudian bagaimana sehingga dia masuk ke zona kontraksi. Nah, yang sekarang saya khawatir datum barunya tuh zona kontraksi. Jadi selama tidak ada sentimen positif dia akan berada di situ terus itu loh. Nah, itu yang kita lihat baik perkembangan terakhir ini. Oke Pak Bob, nah Bu Lana dari helikopter view lah, seperti apa Anda melihat kondisi dunia usaha di Indonesia begitu dengan ya tadi PMI manufaktur yang cenderung akhirnya melewati juga kondisi saat ini di mana level kontraksi terjadi begitu?
Ya, terima kasih. Ini tadi masukannya Pak Bob menarik sekali ya, Ya. karena memang sektor manufaktur ini bagaimanapun merupakan sektor yang masih kita harapkan tumbuh terus karena penyerapan lapangan kerjanya cukup banyak, Oke. termasuk juga penyediaan tentunya barang-barang untuk konsumen. Ya. Nah, namun memang pasar Indonesia itu menarik ya, Mas Pras, karena jumlah penduduk kita yang besar dan relatif walaupun katakanlah data di perbankan menunjukkan bahwa simpanan dari masyarakat dan pihak ketiga itu relatif stagnan, Ya. tetapi tetap saja ada apa ya, mungkin kita bisa bicara bahwa konsumsi itu masih cukup tinggi lah, walaupun melambat ya, walaupun melambat. Nah, ini tentu menjadi pasar yang menarik juga bagi untuk barang-barang impor yang tentunya berasal dari, kita tahu bahwa negara manufaktur terbesar di dunia ini kan dipegang oleh Tiongkok atau Cina. Ya. Dan terlebih lagi dengan isu tarif dengan Amerika, ini menjadi sasaran ya untuk relokasi dari barang-barang buatan Cina tadi itu yang semula diekspor ke Amerika, barangkali sekarang ya sudah makin besar lagi ya. Dulu juga kita sudah banyak nih dapat barang impor dari Cina atau Tiongkok. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari pertumbuhan ekonomi sendiri di kuartal 1 2025, Ya. itu kan melambat juga ya Mas Pras ke 4,87, bahkan quarterly itu negatif 0,89%. Nah, ini mengindikasikan kalau kita buka lagi dari secara sektoral, memang ada perlambatan di sektor manufaktur yang terutama dari sisi kontribusi yang semula cukup besar, sekitar 20-an% sudah melambat lagi, mengecil menjadi 19%. Nah, ini ada perubahan memang sektoral di dalam perekonomian kita. Dan juga behavior dari masyarakat di dalam berkonsumsi ini tidak lagi melulu gitu ya bahasa sederhananya. Itu di barang, tetapi juga ada konsumsi lain yang mereka sekarang lebih minati ya, atau semakin diminati ya, itu termasuk konsumsi di yang berbasis leisure lah, berbasis liburan, healing dan semacam itulah. Dan juga memang ini cukup kompleks ya. Di samping memang ada perlambatan di sisi simpanan, kemudian ada gempuran dari barang impor dari negara lain, khususnya dari negara Tiongkok atau Cina atau mungkin dari Korea. Ditambah juga tadi ada perubahan gaya hidup ya, terutama di kalangan muda yang kita sebutlah Gen Z dan Gen M ini menempati hampir 50% dari struktur penduduk kita, yang kalau dilihat dari barang-barang yang dikonsumsi itu memang berbeda. Mereka tidak lagi terlalu berkonsumsi besar, sehingga mereka ya konsumsinya agak melambat. Nah, mereka punya konsumsi yang lain yang agak berbeda dengan katakanlah generasi saya. Seperti yang Pak Bob katakan, kontraksi ini bisa jadi akan berlanjut loh, dan itu akan cukup membuat harusnya perhatian yang serius dari pemerintah, karena sektor manufaktur ini masih bagaimanapun masih memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam PDB, termasuk juga dalam penyerapan lapangan kerja. Nah, ini yang harus dipertimbangkan juga, bagaimana menjaga sektor manufaktur kita ini bertahan di tengah situasi global yang sekarang memang tantangannya cukup besar. Tapi saya yakin sektor manufaktur kita ini ya Pak Bob ya sudah begitu sering menghadapi hantaman-hantaman dari mulai tahun-tahun sebelumnya. Jadi inovasi-inovasi nanti di sektor manufaktur ini saya pikir akan terus tumbuh ya, seiring dengan bagaimana perkembangan situasi kita saat ini sih Mas Pras, karena memang tantangannya luar biasa buat sektor manufaktur. Itu dia tantangan yang dihadapi begitu secara umum, memang masih dari global juga, belum lagi ditambah serbuan produk-produk asing khususnya China ke Indonesia yang bisa menekanlah industri manufaktur di tanah air begitu. Strateginya seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Bu Lana. Pak Bob, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan PMI Manufaktur Indonesia. Kita akan cermati pergerakannya dari bulan Januari tahun ini sampai dengan Juni. Ya, dalam 3 bulan pertama di tahun ini, Januari, Februari, Maret, kita masih berada di level ekspansi, masih di atas 50 poin. Tapi 3 bulan berikutnya, April, Mei, Juni, kita sudah mulai masuk ke dalam level kontraksi, di mana Juni tercatat 46,9 poin, berarti memang lebih rendah lagi dibandingkan dengan bulan Mei. Dan berikutnya kita akan cermati PMI manufaktur untuk wilayah ASEAN seperti apa Juni 2025. Ya, Indonesia di 46,9, sementara ada beberapa lainnya yang sudah juga meninggalkan level ekspansi, ada Malaysia, kemudian Myanmar, Vietnam, sementara Filipina dan Thailand masih berada di level ekspansi begitu ya untuk beberapa negara di ASEAN. Berarti Indonesia, Malaysia, Myanmar dan Vietnam mengalami kontraksi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, kemudian Bulana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Baik, Pak Bob, mencermati beberapa data yang tadi sudah disampaikan, kemudian tadi Bulana sudah menyampaikan informasi bahwa tekanan memang ada relokasi produk-produk lah, dalam artian memang China dengan adanya perang tarif begitu kan mencari pangsa pasar baru dan mereka banyak menyebut wilayah-wilayah ASEAN termasuk Indonesia. Apakah ini memang menjadi salah satu penyebab juga akhirnya industri manufaktur kita sedikit mengalami tekanan sehingga ya tadi Pak, PMI manufakturnya turun 3 bulan beruntun. Silakan Pak Bob. Itu memang kalau kita lihat ada satu hasil kajian yang mengatakan bahwa dari negara-negara yang paling protektif itu Indonesia nomor 122 dari 123 yang protektif. Oke. Tapi ironinya justru barang-barang ilegal sekarang bukan barang ilegal, saya nggak tahu legal apa enggak ya, barang import tuh banyak beredar gitu loh di Indonesia. Tapi bukan berarti nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Karena barang yang beredar itu barang murah, sehingga inflasi kita rendah. Ya, bahkan 31 kota itu deflasi gitu loh. Ya. Jadi secara makroekonomi kita kelihatan baik-baik saja gitu loh. Inflasinya terjaga, pertumbuhan ekonominya bagus, trade balance-nya positif. Okay. Tapi sektorilnya mati gitu loh, atau sektorilnya berkorban gitu loh. Jadi secara makroekonomi kita kelihatan bagus, tapi sebenarnya secara sektoril kita nggak ada resilience-nya. Ya, ini menurut saya berbahaya sebab begitu ada gejolak ekonomi dunia, kita akan yang paling rapuh gitu loh. Nah, ini juga saya lihat ada problem struktural ya, yang jadi memang dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan Trump ya yang terakhir yang akan memukul perdagangan dunia karena kenaikan tarif, dan sudah pastilah tarif itu 10%. Ya, Amerika tuh pasti akan meningkatkan tarif sampai 10% ya. Karena mereka harus menyelesaikan budget defisitnya ya. Okay. Sedangkan Amerika itu mereka punya rencana untuk menurunkan pajak ya dalam rangka untuk meningkatkan daya beli kelas menengahnya ya. Nah, di Indonesia begitu juga kalau kita lihat salah satu sumber melemahnya perekonomian, terutama sektor manufaktur itu adalah rendahnya daya beli. Dan ini nggak usah kita perlu penelitian khusus lagi, kan sudah berapa data sudah menyampaikan bahwa tingkat tabungan kita turun, kemudian juga tingkat PHK juga begitu banyak, ya. Kemudian juga kalau kita lihat leveraging ekonomi rumah tangga kita, ya. Itu cuma 9% itu loh ya. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Singapura itu household ya hutang rumah tangganya itu bisa sampai 56% ya. Sedangkan Thailand itu 28%. Jadi memang secara by fact ya, bahwa memang rumah tangga kita tuh kecil leveragingnya cuma 9% itu loh ya. Sehingga daya belinya juga berkurang ya. Ditambah lagi juga likuiditasnya sekarang kan banyak diserap oleh pemerintah dengan mengeluarkan SPN itu loh ya. Padahal rumah tangga juga butuh likuiditas itu loh. Nah, jadi kita juga melihat bahwa ada satu hal yang perlu dicermati ya, dan ini menurut saya berbahaya ya. Karena
kita lihat bahwa penerimaan negara kan juga berkurang sekarang. Kemudian juga pemerintah daerah juga penerimaannya berkurang karena ekonomi melemah. Sekarang berlomba-lomba menaikkan pajak. Ya, jadi cukai naik, pajak naik, kemudian pajak daerah juga naik. Ya, seperti obsen ya, pajak kendaraan bermotor itu naiknya cukup tinggi ya, terutama sebagai contoh di Jawa Tengah ya. Itu kan naiknya cukup tinggi sehingga penjualan kendaraan bermotor itu bisa turun sampai 30-40%. Nah, ini kalau dilanjutkan ini berbahaya. Ya, jadi kita ingin menyampaikan sekali lagi bahwa dalam kondisi ekonomi sedang turun ini jangan menaikkan pajak gitu loh. Ya, pajak itu dinaikkan kalau misalnya ekonomi sedang growth. Justru harus dilakukan relaksasi. Nah, kalau kita lihat di ASEAN ya, itu negara-negara itu menahan untuk kenaikan pajak, ya, termasuk PPN. Malaysia menahan diri. Ya, kemudian Singapura begitu juga, bahkan Vietnam mereka menurunkan PPN-nya. Ya. Nah, saya juga berharap ke depan nih pemerintah mulailah melakukan relaksasi ya, seperti untuk menahan jangan sampai ada kenaikan PPN tahun depan. Kemudian juga kemungkinan untuk menaikkan PTKP gitu loh, ya, supaya sektor real ini bekerja gitu loh. Karena kalau misalnya ekonomi ini bekerja, ya industri juga bisa tumbuh, itu juga akan menghasilkan revenue bagi pemerintah gitu loh. Nah, ini yang kita ingin harapkan adanya kebijakan baru yang lebih agresif ya untuk memberikan relaksasi kepada dunia usaha. Baik, itu dia relaksasi terkait dengan kebijakan-kebijakan di sektor usaha. Nah, Bu Lana, kita tahu kan sejak COVID sampai sekarang begitu kan beragam insentif juga sudah diberikan untuk beragam sektor juga di Indonesia. Menurut Anda apakah memang sudah optimal, sudah tepat sasaran atau bagaimana? Sehingga tadi dari dunia usaha pun juga masih mengharapkan relaksasi di beberapa kebijakan pemerintah begitu sehingga bisa meningkatkan lagi di satu sisi daya beli masyarakat, kemudian produktivitas begitu dari utilisasi perusahaan-perusahaan produksi manufaktur kita juga masih bisa bergerak lebih jauh lagi begitu Bu Lana. Iya. Kalau dilihat dari insentif pemerintah sebetulnya udah cukup besar ya. Memang tidak langsung ke dunia usaha, khususnya diberikan kepada masyarakat langsung melalui bansos seperti itu. Situasinya pemerintah sendiri memang membutuhkan dana ya untuk banyak ya tentunya pembangunan dan juga bansos tadi. Dan kalau kita lihat dari aspek penerimaan pajak tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Pak Bob, memang kelihatan sih Mas Pras, PPN itu turun. Itu artinya kalau PPN turun itu kan berarti barang yang dibeli oleh masyarakat itu berkurang ya. Jadi di sini mestinya sudah harus jadi alarm. Ada apa ya di ekonomi kita ini? Sepertinya ya, kita mungkin bisa lihatnya dari aspek ini agak saling terkait, bukan agak, tapi memang saling terkait antara termasuk juga disrupsi teknologi yang ada di sektor industri. Pak Bob pastinya juga di dalam pabriknya atau banyak perusahaan sudah mulai memikirkan bagaimana ya baiknya supaya lebih efisien, supaya biayanya menjadi lebih murah, kemudian mengganti barangkali ya tenaga kerja dengan mesin supaya lebih efisien. Nah, efeknya ya ini tidak hanya di sektor industri sebetulnya Mas Pras, tapi juga di banyak sektor. Itu digitalisasi, otomatisasi ini udah keniscayaan ya. Yang membuat masyarakat akhirnya atau sebagian besar kalau kita lihat dari data BPS yang namanya tingkat pengangguran terbuka memang melambat, turun bahkan. Kita bilangnya turun lah ya karena ini pengangguran. Tetapi kalau kita lihat data lebih detail terkait dengan jenis pekerjaan, yang formal itu turun, yang informal naik. Jadi sekarang lebih banyak pekerjaan informal dibandingkan pekerjaan formal. Nah, ketika orang itu memperoleh pendapatan dalam pekerjaan yang sifatnya informal, ini kan uncertain ya, tidak pasti. Betul. Kadang dia mungkin bisa dapat senilai X, kadang besoknya dia hanya dapat nilainya X kurang. Nah, ini membuat mereka melakukan prioritas di dalam konsumsi. Ketika prioritas itu dilakukan, pasti ada konsumsi-konsumsi yang dia korbankan. Nah, bisa jadi konsumsi yang dikorbankan itu adalah konsumsi yang sifatnya sekunder.
katakanlah apparel ya, atau baju atau sepatu atau yang sifatnya nggak terlalu harus dibeli pada saat sekarang, karena mereka lebih mengutamakan katakanlah bayar sewa rumah mungkin kalau mereka masih sewa, atau bayar cicilan rumah, bayar cicilan kendaraan, bayar anak sekolah. Nah, ini yang mereka utamakan, akibatnya mereka menunda beli barang yang sifatnya sekunder. Oke. Nah, ini terlihat dari PPN yang turun. Mungkin Pak Bob kan ada di dalam industri, bisa betul-betul lihat nih penjualan ada penurunan nggak. Kalau penjualan turun ini gara-gara orang Indonesia nggak beli, atau gara-gara tadi barangnya terlalu banyak, ya suplainya banyak karena ada gempuran barang impor. Ini kan ada banyak faktor. Gara-gara pajaknya naik, Bu. Gara-gara PPN kan kemarin nggak jadi naik ya Pak, yang Bukan 12%. pajak daerah naik, Bu. Opsen. Pajak Oke. daerah tuh naik. Sebagai contoh otomotif ya. Itu Ya. pajak daerahnya naik. Naiknya Naik juga juga, nggak Pak. naiknya juga nggak tanggung-tanggung gitu loh, ya. Oke. Nah, jadi Iya. jadi memang ya perubahan pola konsumsi itu Baik. bukan tidak ada triggernya itu yang justru kita ingin ingatkan Iya. kepada pemerintah dalam kondisi Oke. penerimaan pajak yang berkurang ini, jangan ditambah lagi meningkatkan pajak, karena ini akan menjadi bola Ya. salju Baik, yang Pak Bob. Nah itu dia, lantas strategi apa nih yang tepat yang perlu juga lakukan pemerintah? Mengingatkan kemarin juga ada upaya deregulasi sejumlah komoditas begitu. Apakah ini bisa menjadi solusi atau kita masih butuh insentif lainnya? Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia. Kemudian juga ada Bapak Bob Azam, beliau adalah Ketua Bidang Ketenagakerjaan dari Apindo. Ya, menyikapi dengan beberapa data dan informasi, kemudian pembahasan yang cukup hangat saat ini begitu. Lantas strategi, kemudian adakah bentuk lagi kebijakan ataupun bauran kebijakan yang dibutuhkan Bu Lana yang perlu juga dilakukan oleh pemerintah? Mungkin duduk bareng juga dengan pelaku usaha begitu untuk bisa meningkatkan lagi kinerja industri manufaktur sehingga kita bisa melaju lagi ke dalam level ekspansi untuk PMI manufaktur ke depannya. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita bicara PMI itu kan lebih kayak survei ya Mas. Oke. Nah, survei ini kan yang ditanya ya mungkin selevel Pak Bob. Pak Bob kira-kira bulan depan mau beli bahan baku nggak? Kayak gitu. Oke. Nah, tentunya kan ini situasi-situasi yang sekarang ini sedang ada baik di global maupun di dalam negeri itu menjadi concern. Saya yakin pelaku usaha maupun pimpinan di perusahaan akan melihat nih perlu nggak ya ekspansi, perlu nggak ya. Jadi ada kekhawatiran di dalam perekonomian kita. Oke. Nah, kekhawatiran ini yang bisa memberikan semacam assurance atau keyakinan bahwa ekonomi kita ini tetap tumbuh loh. Itu memang mau nggak mau memang harus duduk bareng sama pemerintah. Saya pikir alarm ini sudah semakin kuat ya di sektor manufaktur. Kalau nggak kita akan melihat sektor manufaktur ini kontribusinya ke dalam PDB bisa 15% loh. Kalau udah 15%, apa jadinya dengan ketenagakerjaan kita? Ini karena sangat berdampak. Dan tadi di awal Pak Bob kan juga menyebutkan ya, terkait multiplier. Efek multipliernya sektor manufaktur itu besar. Kan banyak yang bisa bekerja di situ, banyak rentetan-rentetan ekonomi yang bisa ditumbuhkan. Sehingga konsep terhadap sektor manufaktur ini sudah menjadi kebutuhan ya Mas, yang harus segera diselesaikan. Baik. Dan lebih lagi di dalam siklus kita ke depan ini udah nggak ada lagi nih efek seperti puasa lebaran yang bisa membuat manufaktur ini menambah produksi, bahkan cenderung akan lebih efisiensi karena nggak ada lagi nih, ditambah dengan isu-isu global yang terkait tarif lah, terkait perang lah, terkait macam-macam yang lain yang membuat akhirnya sektor manufaktur barangkali semua menunda. Apalagi kalau penjualannya itu menimbulkan kelebihan stok, ya nggak terjual sehingga ada stok, sehingga membuat para pelaku di sektor manufaktur menunda produksinya. Nah ini perlu saya pikir, tadi Pak Bob sudah menyampaikan bahwa ada isu pajak daerah, ada isu barang ilegal, dan tentunya juga high cost ekonomi. Saya pikir saya sepakat sama Pak Bob. High cost ekonomi ini memang benar-benar masih menjadi masalah klasik yang nggak berkurang, bahkan mungkin bertambah kali ya Pak Bob ya, karena Bapak kan yang ada di pelaku. Dulu ada di hasil Susenas ya, hasil industri, survei industri dari BPS itu masih sekitar 5%-an, 7%. Saya nggak tahu sekarang, mungkin juga bisa lebih. Karena kita ketahui nih, high cost itu dulu menimbulkan inflasi, tetapi kenyataannya inflasinya rendah. Tapi mungkin
ada di sisi yang lain, yaitu ketenaga kerjaannya, efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu, Mas Pras. Jadi memang harus duduk bareng untuk mengupas dan membreakthrough ya, melakukan terobosan-terobosan supaya sektor manufaktur kita ini tetap resilient dan bisa menjadi serapan tenaga kerja yang paling besar. Baik, Bu Lana. Nah, Pak Bob, sektor lainnya. Baik, Pak Bob, lantas bagaimana dari pandangan Pak Apindo sendiri begitu? Apakah memang ini masih ada juga ya win-win solution yang akan nanti diharapkan begitu untuk bisa menjadi solusi bersama antara pelaku usaha kemudian juga dengan pemerintah sehingga bisa membangun industri juga yang lebih kompetitif lagi ke depannya begitu, Pak? Ingin garis bawahi dulu ya, bahwa tidak ada pengalaman negara-negara seperti Jepang, kemudian Korea, Taiwan, China yang tumbuh tinggi tanpa dukungan industri manufaktur. Ya. Jadi sewaktu tumbuh tinggi itu industri manufaktur mereka kontribusinya bisa sampai 30%, ya di atas 20%. Nah begitu juga terhadap ekonomi India ya, sekarang yang lagi happening ya, India kan bagus itu loh ya. Tetapi India sekarang terhambat pertumbuhannya karena kontribusi sektor manufakturnya rendah. Nah kenapa rendah? Karena infrastrukturnya tidak bagus itu loh. Nah di Indonesia yang infrastrukturnya relatif sudah baik ya, dibangun zamannya Pak Jokowi ya. Ini kan mestinya memanfaatkan momentum untuk supaya industri manufakturnya bisa tumbuh gitu loh. Nah ini yang paling penting ya, tumbuh. Nah tumbuhnya industri manufaktur tidak mungkin terjadi tanpa ada permintaan yang meningkat. Ya, demand itu nggak bisa industri tumbuh, demandnya nggak ada gitu loh. Ya, dan kalau industri nggak tumbuh ya investasi juga nggak masuk gitu loh. Ya, jadi ini multiplier effect-nya luar biasa. Jadi sekali lagi kita harus fokus bagaimana membonceng ya demand. Ya, demand ini harus tumbuh. Dan kita berharap pemerintah menahan diri ya dalam saya yakin pemerintah sekarang menghadapi pressure ya terhadap fiskalnya ya, tapi jangan ini disikapi dengan meningkatkan penerimaan pajak ya. Ini harus berhati-hati ya. Kita berharap pemerintah melakukan prioritizing lagi terhadap anggaran-anggarannya ya. Kemudian fokus bagaimana mengembalikan daya beli. Bu Lana sudah sampaikan tadi sudah banyak ya insentif yang diberikan, tetapi lebih banyak bansosnya. Sebenarnya yang menggerakkan ekonomi itu kelas menengah. Ya, jadi bagaimana memberikan insentif untuk kelas menengah. Di US juga sekarang Trump itu berusaha untuk menurunkan pajak kelas menengah. Baik. Tapi kalau yang bawahnya dia malah ya anti imigran dan lain sebagainya ya. Nah, di kita juga ya bukan berarti kita anti untuk bansos. Bansos tetap diperlukan karena ini masalah keamanan dan stabilitas negara. Tetapi jangan lupa yang menggerakkan ekonomi kelas menengah. Makanya usulan kami itu bagaimana PTKP itu bisa dinaikkan sehingga buruh juga tidak bergantung kepada kenaikan upah minimum. Ya, jadi nggak ada yang daya beli yang meningkat karena upah minimum, itu menjaga daya beli saja gitu loh. Tapi yang bisa meningkatkan adalah insentif pajak terhadap barang tertentu, kemudian juga barang-barang yang kompleks ya, yang bisa memberikan multiplier effect ya. Seperti sekarang kan Bu Lana tadi bilang sudah shifting itu mungkin karena nggak ada duitnya Bu, sehingga dia akan mencari barang-barang yang lebih short term durability-nya. Padahal yang kita berharap mereka nanti konsumsi long term yang memberikan multiplier effect seperti rumah, mobil dan lain sebagainya. Nah itu yang kita harapkan. Baik Pak Bob, memang itu dia menjadi concern dari pelaku usaha adalah bagaimana kita bisa membangkitkan lagi tingkat konsumsi daya beli masyarakat di kelas menengah begitu sehingga bisa menjadi salah satu ya konsumen dari produk-produk industri manufaktur Indonesia ke depannya. Baik Pak Bob, Bu Lana sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Bob, Bu Lana, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Bob. Mas Pras. Pemirsa.